Ramlan Butar-Butar alias Pincang. Dalam kelompoknya ia diberi julukan Kapten. Ramlan memang spesialis pelaku perampokan rumah mewah dan kiprahnya sudah dimulai sejak lama. Polisi pun hafal dengan sepak terjangnya. Kawanan perampok spesialis rumah mewah ini memang diotaki oleh Ramlan Butar-Butar alias Pincang. Ia pun diberi gelar Kapten dalam kelompoknya. Ramlan ternyata sudah lama malang melintang di dunia kriminal. Spesialisasinya merampok rumah mewah. Berdasarkan catatan kepolisian, sang Kapten Ramlan Butar-Butar alias Pincang pernah merampok dan menyekap Wong Sulin, warga negara Korea yang membuka les privat di rumahnya, Perumahan Gria Telaga Permai, Depok, Jawa Barat pada 11 Agustus 2015. Saat itu selain Wong Sulin, ikut pula disekap guru les Rapia Supatmi serta 4 murid sekolah dasar yang sedang mengikuti les. Sepekan setelah peristiwa itu, Ramlan Butar-Butar dan kelompoknya diringkus aparat kepolisian Resort Kota Depok. Selain itu kami juga mencatat setidaknya ada 5 kejahatan lain yang telah dilakukan oleh Ramlan Butar-Butar. Seperti merampok toko material di wilayah Cimanggis, Depok pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, Ramlan Butar-Butar juga melakukan perampokan di wilayah Bogor. Merampok rumah artis Farouk Avero di Sawangan, Depok pada Agustus 2014. Merampok toko grosir rokok di wilayah Cimanggis, Depok pada tahun 2014. Serta merampok sebuah rumah di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi pada tahun 2014. Saat itu, Ramlan tertangkap warga. Tempo hari kan sudah ditangkap, kemudian dipidana, ya keluar lagi, kemudian melakukan lagi dipidana, keluar lagi, dan terakhir kan melakukan lagi terus DPO yang bersangkutan. Ya, kenapa kita bisa segera cepat mengidentifikasi pelaku? Karena yang bersangkutan termasuk yang menonjol di antara pelaku kejahatan 365. Ya, dan memang ciri khas yang bersangkutan Pincang. Dan dari dulu udah lama yang bersangkutan Pincang. Dari tahun 2001 semenjak Pak Tito nih Kasat Jatan Ras atau Kasat Setu udah pelaku. Dan kita bisa mencari saksi lain yang menunjukkan pelaku ada di situ pada saat kejadian. Sementara itu terungkapnya pelaku perampokan sadis yang menyebabkan 6 orang tewas di Pulau Mas, Jakarta Timur ini bermula dari hasil rekaman kamera pengintai atau CCTV yang terpasang di rumah korban. Dalam rekaman CCTV, nampak Ramlan Butar-Butar alias Pincang dengan santai masuk ke dalam rumah korban Dodi Triyono sambil menodongkan senjata api. Disusul Erwin Situmorang. Sampai akhirnya Ramlan Butar-Butar, Erwin Situmorang dan Ius Pane mengancam seisi rumah dengan senjata api dan golok. Para pelaku kemudian mengumpulkan seluruh penghuni rumah. Sementara itu anak Dodi Triyono, Diona Arika Andra Putri, sempat diseret oleh Ius Pane karena berusaha melawan. Selanjutnya di bawah ancaman, para penghuni rumah yang berjumlah 11 orang digiring ke kamar mandi dan disekap. Peristiwa ini terjadi pada Senin 26 Desember 2016.
Sehari setelah peristiwa perampokan, warga Pulau Mas pun geger. Dari dalam tempat tinggalnya, Dodi Triyono dan 10 orang lainnya ditemukan terkunci di dalam kamar mandi berukuran 2 kali 1 meter. Inilah detik-detik di mana warga dan polisi mengevakuasi para korban yang terkunci di dalam kamar mandi. Kasih jalan biar guys. Kalian sehat bisa langsung keluar, tuntun pelan-pelan. Biar nggak sepi di dalam. Aneh semangat. Keluar dulu. Dudukin aja terus jangan yang di situ Pak. Itu yang pada dudukin aja di situ. Yang paling parah aja di situ Pak. Itu yang masih bisa jangan Pak. Nggak bisa. Langsung ke mobil. Enam orang tewas, termasuk Dodi Triyono. Sedangkan 5 lainnya bisa diselamatkan. Diduga kuat korban tewas karena kekurangan oksigen. Keenam jasad korban kemudian dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan korban selamat dilarikan ke Rumah Sakit Kartika Pulau Mas. Mereka yang tewas masing-masing Dodi Triyono, pemilik rumah, serta 2 anaknya Diona Arika Andra Putri dan Dianita Gema Zalfaila. Kemudian Amalia Kalista Putri atau Amel yang merupakan teman dari anak Dodi Triyono. Serta 2 orang sopir masing-masing Yanto dan Tasro. Sedangkan korban selamat adalah Zanet Kalila Azaria yang merupakan anak Dodi Triyono. Emi pembantu rumah tangga beserta anaknya Santi, serta 2 babysitter Fitriani dan Windy. Ini saja saya sedang berada di ruang perawatan yang kami bisa memastikan langsung bagaimana traumanya salah satu korban yang selamat. Yang kebetulan memang korban ini adalah salah satu dari anak korban yang meninggal. Kakak dan adiknya yang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Beberapa hari setelah diselamatkan, Kapolda Metro Jaya M. Iriawan sempat mengunjungi korban selamat di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur. Ia memberikan dukungan moral kepada para korban. Yang pincang nanya apa? Inilah kamar mandi, tempat ke-11 korban disekap oleh kawanan perampok. Sebenarnya para korban sempat berusaha untuk keluar dari ruang yang cukup sempit ini. Namun usaha itu gagal. Yang dominan melakukan adalah Insinyur Dodi dan 2 supirnya, sehingga apa saja dilakukan, termasuk pintu ditendang, ya termasuk tadi mematahkan gagang kunci tersebut, sehingga apapun dilakukan. Dan bahkan saudari Diona menggigit adiknya Janet pada saat terakhir akan menembuskan napasnya, dengan harapan mungkin pertama bisa mensiumkan kembali Janet yang juga memang sudah akan kelihatan sudah lemes sekali. Karena cukup lama ya, jam 2:30 sampai pagi berapa jam dia tidak makan, tidak minum, sehingga air keran juga diminum.
dan dibasuhkan kepada badannya karena cukup panas di dalam. Jadi apapun dilakukan termasuk meminum air keran dan juga membasuhkan kepada seluruh tubuhnya. Masuk ke mobil. Sebuah peristiwa yang cukup menyayat hati.